Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Kembali lagi bersama Sobat Kru Rido dalam program Wakor, waktunya kita sahur. Alhamdulillah, kita sudah memasuki segmen yang kedua. Setelah tadi di segmen pertama, Ustadz Kaisar membahas tentang bagaimana para orang soleh dalam menghadapi bulan Ramadan dengan Al-Quran, lalu keutamaan-keutamaan Al-Quran, serta cara dan tips dalam menghatamkan Al-Quran. Tapi Sobat PPI tahu nggak sih bagaimana sebenarnya peristiwa turunnya Al-Quran itu? Lalu apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Nah, biar nggak penasaran, yuk kita ikuti segmen kedua yang insya Allah akan membahasnya lebih dalam. Kepada Ustadz Kaisar, kami persilakan lagi waktunya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bang Ridho dan Sobat PPI dimanapun Anda berada. Nuzulul Quran atau dikenal juga dalam bahasa kita sebagai turunnya Al-Quran ke dunia dari atas langit, itu menjadi salah satu momen yang terpenting dalam sejarah agama Islam. Ini adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran ke dunia. Dalam satu pendapat bahwa tepatnya pada hari ke-17 di bulan Ramadan. Ya, ini masih terkait dengan ayat yang kita bacakan sebelumnya juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dijelaskan bahwa bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan juga dalam firman-Nya dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam hari yang kemudian dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Waktu itu yang dipercaya sebagai malam yang lebih baik dan mulia dibandingkan dengan 1000 bulan, sebagaimana dalam lanjutan ayat tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Dan begitulah dinanti kedatangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ketika itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih rajin beribadah dan lebih sedikit tidur dan menekankan untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid, serta memperbanyak amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ini salah satu hikmahnya karena pada saat itu malam-malam diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya apa yang membedakan antara nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar? Ini seringkali menjadi pertanyaan di antara umat Islam. Jika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, mengapa keduanya tidak disatukan atau justru menjadi dua peristiwa penting yang berbeda? Sebenarnya ada beberapa pendapat ulama yang beranggapan bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan secara bertahap, itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketika Al-Quran diturunkan sepenuhnya, ya, secara sekaligus, atau dalam istilahnya disebut jumlatan wahidah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap, atau dalam istilahnya dikenal najman, ya, diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi sebelum diterima sepenuhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menurunkan Al-Quran sepenuhnya secara utuh dari langit menjadi satu di Baitul Izzah.
Selanjutnya, melalui perantara malaikat Jibril, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya secara berangsur-angsur, yaitu dari Baitul Izzah, ayat per ayat pada waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala selama kurang lebih 21 atau 22 tahun. Nah, melalui bulan Ramadan dan peristiwa turunnya Al-Quran atau kita kenal sebagai Nuzulul Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada semua umatnya bahwa sudah seharusnya Al-Quran menjadi kitab yang paling mulia dan sebagai pedoman hidup bagi semua umat Islam dan rahmat bagi alam semesta. Di dalam Al-Quran kita bisa mendapatkan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan, terkait dengan masalah yang paling kecil sampai kepada masalah yang besar, masalah bermusyawarah, menikah, menjatuhkan talak, bercerai, hukum waris, hingga sejarah para nabi, kita akan dapatkan dalam Al-Quran. Maka hendaknya lah kita untuk menjadikan kitab suci Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk memulainya, agar kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak benar, karena seperti dalam ayat yang disebutkan tadi, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya, dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Kitabullahi ahyana wa bittauhid awsana fa fi qur'anina nurun yudhi'u dhalama dunyana siwal qur'ani la narju syari'atuhu lana nahdu. Subhanallah, ternyata peristiwa turunnya Al-Quran atau yang biasa disebut sebagai Nuzulul Quran itu terjadi di bulan Ramadan yang mulia, diturunkan di bulan yang mulia. Masya Allah. Yang mana memang di bulan tersebut, di bulan Ramadan, juga terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita juga tadi sudah mengetahui hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran, yang mana salah satu hikmahnya adalah Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oke, baik. Kita rehat sejenak, Sobat PPI. Tetap jangan kemana-mana. Di radio aja. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Kitabullahi ahyana wa bittauhid awsana fa fi qur'anina nurun yudhi'u dhalama dunyana siwal qur'ani la narju syari'atuhu lana nahdu fa fi ayatihi ibarun wa ahkamun biha nanju tuhadziruna minas syarri wa yad'una ilal khairi wa bitta'ati ya'muruna wa bil ihsani wal birri ilal qur'ani nahtakimu wa bil islami natasimu kitabullahi wahadana fala urfun wala ajamu kitabullahi